Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Oke. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang subgroup ya. Nah, di akhir subgroup itu kita tutup dengan pengertian subgroup siklik ya. Jadi masih ingat kemarin ya. Ini subgroup siklik. Kita review sejenak tentang pengertian subgroup siklik ya. Nah, kalau kemarin kita ada punya grup, kemudian A itu adalah unsur di grup, kemudian kita bentuk ini kan ya. Nah, H itu adalah perpangkatan dari A ya. Nah, itu yang kita sebut dengan, dapat ditunjukkan ya kemarin bahwa itu adalah subgroup, itu yang disebut dengan subgroup siklik atau siklis ya. Dan dinotasikan dengan ini ya. Nah, ini yang disebut generator pembangun. H itu adalah subgroup siklis dari G ya. Kemarin sudah kita beri ilustrasi, misalnya kita punya G-nya itu adalah Z6. Z6 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bisa membuat grup yang dibangun oleh masing-masing unsur. Nah, ini ya. Ini isinya cuma 0 saja. Karena 0 dipangkatkan berapapun, dikalikan berapapun juga 0. Yang dibangun oleh 1, kemarin sudah dihitung ya. Apa? Sama dengan Z6 sendiri kan? Ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian yang dibangun oleh 2, 0, 2, 4. Kemudian yang dibangun oleh 3, ya 0, 3. Kemudian yang dibangun oleh 4, 0, 042 atau 024 juga ada. Kemudian yang dibangun oleh 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini disebut dengan Z6, Z6 ya. Nah, jadi di sini kita punya, sebenarnya ini dengan ini sama ya. Ini ya. Ini dengan ini sama. Nah, jadi sebenarnya ada 1, 2, 3 ya. Cuma ada 3 subgroup siklik yang berbeda ya, 3. Oke, 1, 2, 3, 4 ya, 4 sorry, 4. Z6 sendiri ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Nah, kemudian khusus yang seperti ini ya, yang digenerate oleh 1 ini sama dengan Z6, generate 5 sama dengan Z6. Berarti sini ada unsur di G, sehingga kalau kita generate, kita jadikan subgroup sikliknya akan kembali ke grupnya, sama dengan grupnya. Nah, semacam ini kita sebut Z6 itu sebagai grup siklik ya. Jadi ada pembangunnya ya. Sini. Yang penting ada gitu ya. Jadi di sini. Jadi grup siklis kemarin ini kita review sini ya, bagian akhir kemarin. Jadi kalau terdapat A anggota G sehingga G itu dapat dibangun oleh A. Jadi artinya ini kalau A itu dipangkatkan, kalau operasinya tambah ya dikalikan ya kemarin ya. Nah, itu menghasilkan sama dengan unsur di G, ini semuanya tergenerate seperti ini. Kita sebut G-nya itu grup siklis. Contohnya di sini Z6 itu adalah grup siklis yang dibangun oleh 1, dibangun oleh 5. Jadi ada kemungkinan pembangun dari suatu grup siklis itu bisa lebih dari 1 unsur ya toh? Nah, kebetulan ini ada 1, ada 5 ya. Nah, nanti masalahnya secara umum nanti kalau diberikan Z tertentu, nah itu siklik atau tidak, Zn untuk sembarang n ya. Nah, kalau siklik pembangun yang lain mana gitu ya. Nah, gitu.
Jadi kita beri ilustrasi sejenak ya. Nah, contoh grup siklik yang paling populer Z. Kenapa Z? Ya. Tadi Z6 termasuk contoh ya. Z6 ini termasuk contoh grup siklik. Z. Ya, yang kedua adalah Z. Z dibangun oleh berapa? 2 itu kalau Z itu kan tambah ya, berarti pangkat dikalikan depannya ya. Kalau 2 itu dikalikan berapapun hasilnya kelipatan 2, itu enggak sama dengan Z kan? Ya. Berapa kira-kira? 1 ya. Selain 1? Ya, ini Z dibangun oleh 1, betul. Ada enggak pembangun lain selain 1? Ada. Min 1. Walau 0 ya 0 hanya sendiri ya. Min 1, ya kan? Karena min 1 dikalikan min n jadinya n kan ya. Jadi untuk sembarang n di Z pasti dapat ditulis sebagai min n dikalikan min 1, ya toh? Kalau tadi untuk sembarang n di Z dapat ditulis sebagai 1 kali n kali 1 kan ya. Nah, jadi sebenarnya Z ini dibangun oleh 1 min 1. Ada pembangun yang lain? Ya. Coba, andai kan ada yang lain, berarti tidak sama dengan 1 atau min 1. Kalau dikalikan sembarang Z, ya misalnya A itu tidak sama dengan 1 min 1. Hasilnya pasti K kali A, ya. Nah, 1 jelas nggak akan mungkin dinyatakan sebagai K kali A, betul ya? Kalau A-nya tidak sama dengan 1, ya. Nah, artinya selain 1 dan min 1 tidak akan membangun Z, karena ada unsur yang tidak bisa dinyatakan ya sebagai perpangkatan, ya. Tuh. Jadi itu satu-satunya. Nah, ini contoh Z6 tadi juga siklik. Nanti kita akan mengklaim bahwa semua Zn itu adalah siklik. Paling tidak dibangun oleh 1, ya. Nah, cuma nanti permasalahannya pembangunnya kan tidak hanya 1, ya. Contohnya di sini Z6. Z6 ya. Ini ada pembangun lain selain 1, yaitu 5. Nah, sekarang kalau diberikan N, Zn, bisakah kita mencari pembangun yang lain? Ya. Contohnya ini ya. Nanti selainnya Anda coba investigasi. Nah, UN untuk sebagian N ya, nggak semua N. Contohnya kemarin yang sudah diberikan berapa? U berapa? U berapa yang contoh? U4. Nah, kalau U4 itu siklik apa enggak? U4 agak ke atas sedikit ya. U4 tadi tertinggal saya ambil setelah ini. U4 itu isinya adalah 0 nggak masuk ya. 1, 3. Nah, ini siklik apa enggak? Jadi kita cek aja. Kalau 1 hasilnya cuma 1 saja, betul? Ini kan kali ya. Kalau dibangun oleh 3, 1. Ini U4. Nah, berarti U4 itu siklik dibangun oleh 3. U5. U5 itu isinya 1, 2, 3, 4. Kita cek aja, dibangun oleh 1, perpangkatan dari 1 ya cuma isinya 1 aja kan? Perpangkatan dari 2, 4, 4 kali 2 berapa? 8. 8 itu 3. Terus? Duh, pangkat kan? Iya, 8. Oh, modulnya berapa? Betul ya ini ya? Ini akan ketemu U5. Nah, itu nanti siklik ya. Karena ada 2. Tapi kita bisa mencari yang lain sebenarnya. Tapi ketemu 1 sudah bisa disimpulkan siklik. U6.
U6 itu isinya berapa saja? 1, 5. Siklik enggak? Siklik, coba 5. Ya. 5 itu isinya 5, 1. Siklik ya. Nah, U7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita lihat 1 jelas enggak ya? 2. Ini adalah 2, 4, 1. Enggak ya? Yang sama dengan 3, 2, 6, terus berapa? 3 kali 3, 9, 2, 6. 6 kali 3 itu 18. 18 modulo 7. 4. Kali Ki 5. 5 toh? 5. Terus 1. Ya. Ini U7. Berarti U7 siklik. U8 nanti ada yang sampai menemukan yang tidak siklik ya. U8 isinya 1, 3, 5, 7. 1 enggak. Kalau 1 kan 1 aja. 3, 1. Selesai ya. Terus yang 5, saya ambil setelah ini. 5, 1. Loh, 5, 15. Oh, modulo 8 kok. Oh, 5, 25 ya 1. 5, 1 bukan ya. 7, 7 kali 7, 49. Modulo 1 ya. Berarti ini enggak ada yang digenerate menjadi U8 kan? Ya, itu berarti tidak siklik. Ya, saya mau mengatakan bahwa UN itu enggak semua N ya siklik. Tapi kalau ZN semua N ya. Nah, sekarang silakan menduga dulu ini. Kalau ZN jelas, UN jelas, nanti U8 saja sudah tidak siklik. Caranya apa? Masing-masing unsur kita generatekan, kita pangkatkan. Kalau tidak ada, kan grup siklik itu kalau ada kan ya. Kalau tidak ada berarti dia bukan grup siklik. Ini kan dicoba 1 enggak terjadi, 3 enggak, 5 enggak, 7 enggak, ya kan? Berarti bukan grup siklik ya. Tapi ini tadi siklik, mulai 4, 5, 6, 7 semuanya siklik ya. Begitu 8 tidak ya. Tapi ZN karena di sini 1 selalu membangun, ZN selalu merupakan grup siklik. Nah, cuma masalahnya di ZN kita bisa nggak mencari pembangun yang lain? Coba sekarang juga. Sekarang coba cari pembangun untuk Z7 ya, semuanya sama Z8 ya. Nanti setelah itu diduga apa kira-kira pembangun untuk ZN ya. Oke, sudah ketemu pembangun dari Z7 siapa saja? 1, 3, 2 iya, 3 iya, 4 iya, 5 iya, 6 iya, ya. Iya 2 bisa ya.
Ini operasinya tambah loh di Zn ya. Ya, berarti memangkatkan sama dengan nambah tuh ya. Nah, oke, jadi Z7 pembangunnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z8? 1, 3, 5. 7 ya. 1, 3, 5, 7. Kalau Zn? Yang 2 prima sama N. Oke, yang relatif prima dengan N. Bisa buktikan? Yang kemarin. Kayak kemarin ya enggak. Kemarin belum, ya toh? Kemarin kan buktikan adanya inverse kan? Masih ada polanya saya. Masih nomor polanya. Itu baru dugaan ya. Di matematik namanya konjektur ya. Nah, dugaan. Dugaan itu masih bisa benar, bisa salah. Kayak tadi U tadi ya, U4, U5, U6, U7 itu kalau salah nggak diteruskan dikira UN adalah siklik, padahal setelah itu U8 enggak gitu ya. Nah, kalau kurang contoh biasanya kadang-kadang enggak ya, kesimpulan kita bisa enggak valid ya. Nah, karena diduga bahwa ini A itu adalah pembangun dari, ini coba lihat ini juga ya, ini 1, ini 5. Ini relatif prima dengan 6 kan ya. Nah, tadi yang di 8, 1, 3, 5, 7. Ya. Oke. Jadi di sini kalau dirumuskan, ya. Kalau saya rumuskan, A ini anggota, sekarang saya gunakan kurung siku aja nanti karena di buktinya bisa harus dibedakan ini kelas atau bilangan ya. Saya pakai kurung siku aja untuk membedakan. A ini anggota Zn. Jadi Zn itu dibangun oleh A. Itu ya, jika dan hanya jika A dan N itu relatif prima gitu ya. Nah, itu dugaannya. Kalau jika dan jika itu pas, tidak lebih tidak kurang. Kalau jika maka itu mungkin masih bisa ada yang lain gitu ya. Nah, jika dan jika itu ya hanya itu gitu ya. Jika dan hanya ya, jika. Nah, ini kita bisa membuktikan dua arah. Kalau misalnya A itu membangun Zn, apakah A dan N relatif prima? Kalau A dan N relatif prima, apakah A itu membangun Zn? Gitu ya. Ada yang mau coba? Satu arah aja. Kita bisa kalau ke kanan membuktikan relatif prima, kita bisa menggunakan teorema Pesut. Ya. Kalau satu berlaku bolak-balik ya, representasi itu ya. Jadi A dan N relatif prima, kita buktikan bahwa satu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A dan N. Ya itu ya. Itu alatnya kita ya, bisa pakai itu. Berarti kalau satu bisa ditulis sebagai ya, sebagai misalnya P atau ya PA dikalikan QN. Gitu ya. Kalau satu dapat nyatakan PA kali QN, bukti selesai, gitu ya. Nah, itu yang ke kanan. Jadi kalau kita mau membuktikan itu harus bayangkan tools-nya ya, caranya. Kalau itu belum kebayang, mesti ngawur ya nantinya. Nah, coba hapus ya, karena kita nggak punya planning ya. Nah, kalau ada rencana tinggal ya. Jadi pakai apa? Kita harus direncanakan dulu ya. Itu aja nggak kebayang ya. Bukti yang ke kanan. Ke kanan berarti misalkan Zn itu dibangun oleh A. Nah, yang akan ditunjukkan A dan N relatif prima. Kita akan menunjukkan dengan menggunakan teorema Pesut ya. Jadi representasi 1 ya. Nah, karena
A itu membangun Zn, padahal 1 itu juga unsur di Zn. Gitu? Nah, karena 1 itu unsur di Zn, maka 1 harus dapat dinyatakan sebagai perkalian dari ini, kan? Jadi 1 itu harus ditulis sebagai K kali A. Ini untuk suatu K di Z. Sampai di sini ngerti? Kalau A itu pembangun, kan semua unsur di Zn dapat dinyatakan sebagai itu, kan ya? Nah, berarti A kali sesuatu ya, kali bilangan. Ini pangkat ya, kalau perkalian karena operasinya tambah, berarti kali di depan ya. Ingat kemarin paradigma penulisan grup ya. Nah, sampai di sini berarti ini kalau ini dikalikan kan sama aja dengan K-nya bisa masuk ke dalam, kan ya, sama ya. Ini akan sama aja dengan 1 K A. Nah, sekarang 2 kelas sama. Berarti apa artinya? Jadi N membagi 1 min K A. Betul? Ya, definisi modulo, betul? Nah, kelas A sama dengan kelas B jika selisih A dan B kelipatan N, betul? Nah, di situ. Nah, makanya kemarin saya review teori bilangan ya. Iya. Nah, dengan demikian 1 bisa ditulis, 1 dikurangi KA bisa ditulis sebagai misalnya L kali N untuk suatu L di Z. Betul ya? Sampai situ. Jadi 1 sama dengan KA ditambah L N. Bukti selesai kan? Ya. Jadi A dan N relatif prima. Di situ. Sekarang sebaliknya, kita punya asumsi atau hipotesis A dan N relatif prima. Yang ke kiri, misalkan A dan N relatif prima, yang akan ditunjukkan Zn itu dibangun oleh A. Betul ya? Nah, kalau kita ingin menunjukkan bahwa Zn dibangun oleh A, berarti sembarang unsur di Zn harus dapat dinyatakan sebagai sesuatu kalikan A. Betul ya? Nah, kita ambil sembarang unsur di Zn, ambil X misalnya ya, di Zn. Kalau saya ambil X, kelas X di Zn, berarti nanti kelas X harus bisa ditulis sebagai sesuatu kali A, gitu ya. Nah, apapun X-nya di sini. Paham ya? Arah buktinya itu kita juga harus kebayang gitu ya. Nah, buktikan itu. Lihat ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa dari sini dulu. A dan berarti nanti di sini ya. Bayangan saya tuliskan dulu apa yang harus dituju ya. Jadi dalam benak kita ini nanti pertanyaannya apakah ini ya, X itu nanti akan sama dengan misalnya K, ya kayak gitu ya, K kali A, gitu loh ya. Tanda tanya depan, gitu ya, pertanyaan kita. Apakah X nanti bisa ditulis sebagai itu kan? Dengan memilih K-nya. Nah, pertama kita memanfaatkan ini dulu, bahwa A dan N relatif prima. Kita bisa tulis, ya, karena kita punya A dan N ini relatif prima, maka 1 dapat dinyatakan sebagai, ya, jangan X, ya, misalnya R aja lah. R A ditambah SN untuk suatu R S di Z, ya, sampai situ. Nah, bagaimana munculkan X? Kalikan aja, ya.
Dari sini, ya. Nah, ini kalau saya kalikan X, ya. X kali X kan sama dengan X kali 1, ya. Atau 1 kali X saja, 1 di depan. 1 kali X sama dengan RA ditambah SN X, betul? Atau R, saya susun XA ditambah yang ini, N-nya saya keluarkan SXN, ya. Gampang. Jadi kelas X itu kan sama dengan kelasnya ini sama, ya toh? Sesuai dengan definisi RXA ditambah SXN, berarti akan sama aja dengan kelas dari RXA ditambah SXN. Nah, kelas ini bisa saya tulis sebagai yang ini menjadi RX, saya keluarkan kelas A. Yang ini 0, betul? Karena kelipatan N, ya. Ini kelas 0. Jadi akan sama dengan RX A. Bukti selesai? Ya. Ya ini K-nya diambil RX ini kan. Ini kan bilangan bulat, gitu. Nah. Jadi kita bisa nuliskan kelas X sama dengan K kali kelas A, betul ya? Nah, jadi kita bisa nyatakan dari sini. Jadi nanti secara umum kan ini X dapat dinyatakan sebagai KA untuk semua X di Zn. Kalau di sini ambilnya ini sebarang, ya kan? Nah, kita bisa memilih bilangan pengalinya. Nah, jadi dengan begini kita bisa istilahnya apa? Mencari pembangun dari Zn tanpa harus menghitung satu-satu kan? Nah, ya udah pokoknya yang relatif prima dari situ ya. Ya, dikasih Z100 nggak perlu dicobai satu-satu ya. Nah, cari aja yang relatif prima dengan 100. Ya. Kalau saya tanya ada berapa banyak pembangun dari Z100? Berapa banyak? Nah, Anda nggak bisa mencari bilangan Euler. Itu kan bilangan Euler toh? Banyaknya bilangan relatif prima itu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Loh. Banyaknya pembangun dari Z100 gitu saya tanya, ini belum saya tanya Z 2024 ya. Nah, berapa banyaknya pembangun dari Z 2024? Ini kita hanya mencari banyaknya pembangun, bukan mencari one by one kan ya, banyaknya saja. Kalau mencari one by one kan diurut 1, 3 gitu ya, 5 ya. Nah, jadi kalau ada soal misalnya banyaknya pembangun dari Z100, nah gitu. Berarti kan kita mencari bilangan prima, bilangan yang kurang dari 100, yang relatif prima dengan 100. Duh, kok susah? Wah, kuliah teori bilangannya nggak mateng. Ingat, kapan dua bilangan itu relatif prima? Iya, ke sini 1. Ya, itu hubungkan dengan cara mencari FPB
dengan cara menggunakan faktorisasi prima, ya toh? Nah, kalau 1 berarti apa? Tidak mempunyai faktor prima yang sama, betul? Iya. Ya toh? Berarti di sini, nah, A dan 100 itu relatif prima, ya toh? Jika A dan 100 tidak mempunyai faktor prima yang sama, betul? Oh itu, loh, nalar gitu susah. Itu kan akibat dari menghitung FPB dengan menggunakan faktorisasi prima, ya toh? Ini jika berarti kan, A dan 100 tidak mempunyai faktor prima yang sama, betul? Kalau ada yang sama kan itu ya sebagai perkalian dari faktor primanya kan. Nah, yang sama toh, kita ambil faktor prima yang sama kan untuk mencari FPB. Nah, kalau 1 berarti nggak ada. Nah, berarti kita cari bilangan yang kurang dari 100 yang tidak mempunyai faktor prima dari yang 100. Faktor prima 100 berapa? 2 dan 5. Berarti kita cari bilangan yang bukan kelipatan 2, bukan kelipatan 5. Selesai toh. Counting principle pakai teori himpunan, ya toh? Nah, caranya mencari begini, nanti coba lanjutkan ya. Ini saya beri hint-nya. Ini himpunan bilangan kelipatan 2, gitu ya? Ini himpunan bilangan kelipatan 5. Nah, yang dicari yang mana? Yang di luar sini, betul? Ya, teori himpunan dipakai tuh. Anda bisa mencari banyaknya bilangan kelipatan 2? Bisa. Yang kurang dari 100 sebanyak berapa? 50. 100-nya nggak ikut tuh. Kan 1 sampai 49, ya. Yang kelipatan 5? 19. Terus yang ini harus kelipatan 1 dan 5. Jangan di double counting kan nanti kali itu ya, harus dikurangi toh. Nah, ini prinsip himpunan counting prinsip. Berarti kelipatan berapa yang di tengah? 10. Ada berapa banyak? 9. Loh, ya gitu kan Pak. Tadi berarti yang gabungan di sini, misalnya ini himpunan A, himpunan B, yang di sini tadi berapa? NA-nya berapa? Yang kelipatan 2 tadi 49. Yang kelipatan 5 19. Yang irisan 9. Ya sudah, berarti gabungan bisa dicari toh. Nah, yang gabungan NA gabung B berarti kan sama dengan 49 ditambah 19 dikurangi 9. Berapa? 59. Berarti yang di luar 40. Loh. Ya. Berarti banyaknya pembangunnya itu 40. Nggak harus hitung satu-satu kan? Loh. Ini kan prinsip nggak terlalu susah toh. Ya. Diberi soal gitu aja sudah kalah kabut, padahal teorinya sudah ada semuanya. Jadi soal itu sebenarnya hanya variasi menggunakan teori yang ada ya. Kalau divariasi sedikit ya, kita sudah kalah kabut kadang ya. Seolah-olah nggak pernah ketemu soal semacam itu gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita menggunakannya ya. Oke, good. Nah, permasalahan berikutnya lagi adalah ini coba. Kalau kita lihat siklik ya, itu kan perpangkatan, pangkatnya kan Z, seperti tak hingga ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan tadi, waktu menghitung Zn, waktu menghitung N, cukup kita hitung hanya sebanyak itu ya. Nah, contohnya tadi, kalau di Z6 tadi, ya. Nah, kalau G-nya Z6. Nah, tadi kan kita hanya menghitung ini 0 saja, ya. Ini kita hitung sampai 6 saja. 6 ya. Yang 2 kita hitung 0, 1, 2, 4. Selesai. Nah, kita teruskan kan? Nah, sekarang nih ya. Kalau 3 tadi kan 0, 3 ya. Kemudian kalau 4 kemarin tadi 0, 2, 4 juga isinya ya. Kemudian yang
5 isinya adalah semua. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang coba lihat. Berapa banyaknya unsur di sini? Ya, dikaitkan dengan ini pembangunnya, ya. Nah, ini kenapa kok cuma ada 1? Ini kenapa kok ada 5? Ini kenapa ada 3? Ini ada 2, ada 3, ada 5. Nah, coba kaitkan dengan ini. Masing-masing unsur yang pembangunnya itu. Apa kaitannya 6 ini dengan 5? Apa kaitannya 3 itu dengan 4? Apa kaitannya 2 unsur ini dengan 3? Apa kaitannya 3 unsur dengan 2? Apa kaitannya 5 unsur dengan 1? Apa kaitannya 1 unsur dengan 0? Nah, gitu cara berpikirnya. Nah, halo? Itu ya belajar ya. Jadi kita nggak perlu menghitung kalau hingga ini ya. Kita nggak perlu menghitung perpangkatan dari semua Z kan, cukup kita sebanyak itu aja. Soalnya ini hanya kita hitung memangkatkan atau mengalihkan 2 ini sebanyak 3 saja kan, selesai. Nah, ya. Nah, N-nya ingat order unsur kemarin ya. Ya, coba lihat. Order 0 berapa? 1. Order 1, 6. Order 2, 3. Ya. Kenapa begitu? Coba lihat. Unsur itu kalau dipangkatkan, pada sampai order kan jadi identitas. Setelah balik lagi kan. Loh, iya toh? Ya, walaupun pangkatnya teruskan seluruh Z, ya kembali. Hanya segitu aja, sebanyak yang berbeda, sebanyak ordernya aja kan. Betul? Nah, itu. Jadi di situ nanti banyaknya unsur subgrup siklik yang dibangun oleh A itu hanya sebanyak order dari A. Nah, kalau ordernya tak hingga ya memang tak hingga ya. Nah, ordernya tak hingga ya. Nah, ini penting. Jadi kita nggak perlu menghitung banyak-banyak ya, cukup sebanyak ordernya aja. Setelah itu kembali lagi ya. Itu sesuai dengan definisi order ya. Order itu kan bilangan bulat positif terkecil. Pangkat ini sama dengan identitas ya. Jadi kalau sudah pangkat teruskan sampai order identitas ya kembali lagi toh. Seperti pangkat 1 lagi kan. Nah, itu. Jadi banyak unsur yang berbeda ya sebanyak ordernya aja. Nah, itu. Nah, ini nanti ada kaitannya ya dengan kriteria ini ya. Kriteria perpangkatan ya. Jadi perpangkatan itu jadi kalau mencari subgrup siklik sebenarnya kan kita mencari bilangan yang pangkat berbeda toh. Yang sama kan kita hitung 1 kali aja kan. Berarti kapan suatu unsur itu walaupun pangkatnya berbeda tapi menjadi unsur yang sama. Nah, itu ya. Jadi ini penting untuk menghitung unsur di. Nah. Contohnya kalau di Z ini tadi di Z6, nah misalnya 2 ini kan 1, 2, 3, ini pangkat 3, pangkat 2. Pangkat 4 nanti kembali ke 2 lagi, ya toh? Ya. Nah, pangkat 5, 4 lagi gitu ya. Nah, walaupun pangkatnya beda, berarti situ kan 2 kalikan 2 akan sama dengan 5 kali 2, ya kan? Nah, betul ya? Di sini kan berarti contohnya ini 2 kali, ini saya tulis saja sebagai kelas, itu sama dengan 5 dikalikan 2, gitu kan? Nah, ini kan beda, sebagai pangkatnya beda kan? 2 dan 5, tapi menjadi unsur yang sama ya. Nah, jadi di sini kalau hasilnya itu sama, tidak harus pangkatnya sama, betul ya? Nah, bisa saja pangkat berbeda menghasilkan unsur yang sama itu. Nah, kita lihat akan kriteria ya. Di teorema yang penting. Nah, teorema seperti ini. Jadi ini motivasinya seperti tadi ya. Sekarang kita lihat kalau A-nya benar tak hingga contohnya lagi tadi di Z ya, 1 itu tak hingga ya. Ya, semua unsur di Z selain 0 mesti ada tak hingga ya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa unsur di punya siapa tutupnya. Jadi kalau kita lihat A itu anggota Z ya. A pangkat berarti sana A dikalikan ya. I dikalikan A dengan J dikalikan A.
itu sama jika I sama dengan J kalau di Z, betul ya? Nah, tapi kalau di Zn enggak kan? Nah, ini. Berarti itu ada kaitannya nanti dengan order. Jadi kalau A-nya itu berorder tak hingga, maka sama ini jika pangkatnya sama. Gitu ya. Nah, contohnya di Z tadi ya. Tetapi kalau nanti hingga, nah ini kriteria sama jika selisihnya kelipatan N. Ya, kalau N itu adalah order dari unsurnya. Contohnya ini tadi. 2 itu ordernya 3. Berarti ini 2, 3 kali 2 dengan 3 kali 5. Ya toh? Sama. Selisih 2 dan 5 itu adalah kelipatan 3. Nah, itu ya. Ini cara membacanya. Ya, baca teorema ini. Ya. Nah, nanti akibatnya apa? Kalau kita punya ordernya N, nah ini. Subgrup yang dibangun oleh I cukup dihitung mulai identitas pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat N-1. Itu aja anggotanya. Itu sebanyak N. Itu yang berbeda. Nanti selain itu pangkat berapapun mesti menghasilkan salah satu di antara ini, gitu ya. Nah, itu. Ini adalah tools untuk menghitung apa istilahnya? Subgrup siklik ya. Subgrup siklik. Jadi kalau hingga nanti cukup dihitung ini. Nah, sekarang bukti bagian pertama, yakni jadi kalau A-nya berorder tak hingga, ini kasus pertama, order A tak hingga. Ya, di sini A pangkat I sama dengan A pangkat J jika I sama dengan J. Ya. Kalau ke kiri jelas ya. Kalau I sama dengan J, pasti A pangkat I sama dengan A pangkat J ya. Nah, yang tidak jelas yang ke kanan ya. Jadi yang ke kiri clear. Ya, yang ke kiri jelas. Kalau nggak jelas ya kebangetan. Ya. Nah, yang tidak jelas yang ke kanan ya. Nah. Jadi yang ke kanan misalkan A pangkat I sama dengan A pangkat J. Ya. Yang akan ditunjukkan I sama dengan J. Ya. Ya. Nah, ini pakai bernalar tidak langsung juga boleh. Andaikan tidak sama, ya. Andaikan I tidak sama dengan J. Nah, kalau I tidak sama dengan J kan bisa I lebih dari J atau I kurang dari J. Asumsikan salah satu ya. Asumsikan atau sering juga dalam matematik itu sering apa? WLOG. Apa WLOG itu? Without loss of generality. Ya. Tanpa menghilangkan keberlakuan secara umum. Nanti kalau kebalik ya dibalik aja buktinya kan gitu ya. Nah, WLOG I lebih dari J gitu ya. Nah, jadi kalau tidak sama itu sebenarnya bisa I lebih dari J atau I kurang dari J. Kita pakai salah satu. Nanti kalau dibalik aja, tinggal dibalik kan ya buktinya. Nah, jadi di sini I dikurangi J pasti positif. Jadi karena A pangkat I sama dengan A pangkat J, maka kita punya A pangkat I dikurangi J akan sama dengan identitas. Betul? Nah, ya kalau saya asumsikan I lebih dari J, ya I kurangi J, tapi kalau J-nya lebih dari I, ya J dikurangi I gitu aja kan. Supaya ini kan dikalikan dengan inverse ya, biar ya kan. Ya. Nah, terus dari sini apa? Kontradiksi dengan order A itu tak hingga. Kali ini kan mengatakan jadi hingga toh. Kalau tak hingga kan tidak ada bilangan bulat positif yang kalau dipangkatkan sama dengan identitas, ya toh? Nah, kalau tak hingga kan definisi order tak hingga kemarin kan tidak ada bilangan yang itu ya. Tidak ada yang seperti itu kan ya. Ingat definisi. Kalau order hingga berarti ada
yang pangkat itu terus kita ambil yang paling kecil kan, itu sebagai order. Kalau tidak ada bilangan asli yang dipangkatkan sama dengan identitas, berarti order tak hingga. Nah, ini berarti ini kontradiksi, terjadi kontradiksi dengan order A tak hingga. Tak hingga itu berarti nggak ada pangkat yang menghasilkan identitas kan? Ya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang yang kedua, kalau order A itu hingga, sebut aja N di situ ya, ordernya N. Kita akan menunjukkan bahwa subgroup yang dibangun A itu ya isinya hanya perpangkatan dari A, pangkat 0 sampai pangkat N-1 itu aja. Ya. Nah. Jadi di sini yang sekarang kalau order A-nya hingga kita sebut N. Berarti kita klaim bahwa ini yang pertama kita klaim bahwa subgroup yang dibangun oleh A itu hanya isinya E, A kuadrat sampai A pangkat N-1 ya. Nah, itu. Nah, sekarang kalau yang kanan subset yang kiri jelas ya. Ini kan kesamaan himpunan ya, berarti saling subset. Saling subset. Kalau E, A kuadrat, A pangkat N-1 itu subset dari ini, jelas. Betul ya? Karena yang ini perpangkatan semua pangkat kan, ini hanya pangkat 0 sampai N-1, berarti subset kan? Oke, sampai situ jelas ya. Nah, loh, ini definisinya apa? Kan perpangkatan semua pangkatnya kan semua Z toh? Loh, Anda kok heran? Ini itu artinya kan A pangkat N, E-nya di pangkat K lah, jangan pangkat N. K-nya di Z, betul? Ini kan anggota Z 0, 1, 2, 3 itu. Nah, ini akan bagian saja gitu loh ya. Betul ya? Ya, jadi kalau ini bagian yang ini it's okay, clear ya, gitu. Jadi dalam matematik yang jelas-jelas itu nggak usah dibuktikan gitu ya. Yang tidak jelas, jelas. Kan di buku berarti clear, tapi ada juga yang di buku yang nggak jelas, jelas juga ya. Nah, jadi sekarang tinggal akan ditunjukkan ini, akan ditunjukkan bahwa yang ini subset dari ini. Nah, itu ya. Nah, berarti kalau kita ingin menunjukkan itu, kita ambil sembarang unsur di sini, gitu ya. Kita tunjukkan di sini, dulu ya. Saya ambil misalnya X di sini. Kalau X di sini berarti saya bisa tulis X itu sebagai perpangkatan dari A, betul ya? A pangkat K untuk suatu K di Z ya. Kita nggak tahu K-nya sembarang, nggak harus ini kan. Nah, kita tunjukkan bahwa ini nanti akan sama dengan salah satu di antara ini. Nah, itu ya. Caranya bagaimana? Kita gunakan algoritma pembagian. K itu kalau dibagi N, itu akan saya tulis misalnya Q kali N ditambah R. Betul? Dengan syarat R-nya apa? Betul? Algoritma pembagian. Ini sekali berikutnya menurut algoritma pembagian gitu ya. Nah, ini. Jadi algoritma pembagian penting juga di sini. Nah, oke. Terus sekarang X yang sama dengan A pangkat K akan sama dengan A pangkat Q N tambah R. Nah, berarti akan sama dengan A pangkat Q N kalikan dengan A pangkat R. Ingat ya. Nah,
Ini A pangkat N pangkat Q, A pangkat R. A pangkat N berapa? Identitas. Karena N itu order A, ya toh? Jadi akan sama dengan identitas pangkat Q, A pangkat R akan sama dengan A pangkat R. Tuh, A pangkat R artinya kan bergerak 0 sampai N-1. Berarti ini mesti anggota ini kan? Iya. Selesai toh? Jadi ini adalah anggota dari himpunan E, A, dan seterusnya sampai A pangkat N-1. Tuh, gitu ya. Jadi nanti A pangkat berapapun pasti merupakan salah satu di antara ini gitu loh ya. Nah, gitu maunya. Ya. Nah, ini berarti bagian pertama sudah. Nah, sekarang bagian kedua yang untuk hingga kriteria A pangkat I sama dengan A pangkat J. Nah, itu ya. Nah, tadi motivasi sudah ada. Kita selesaikan ini. Oke, berarti itu ini sudah terbukti, berarti kesimpulannya sama ya. Jadi akhirnya ini bisa kita pakai untuk menghitung subgrup siklik itu cukup dihitung sebanyak pangkatnya, sebanyak ordernya saja unsurnya ya. Nah sekarang ini A pangkat I sama dengan A pangkat J jika N membagi I kurangi J ya. A pangkat I sama dengan A pangkat J jika dan hanya jika N membagi I min J ya. Kita lihat bahwa yang ke kanan, kalau A pangkat I sama dengan A pangkat J, jadi kita punya A pangkat I min J sama dengan identitas. Nah sekarang bagaimana membuktikan ini? Ya, membuktikan bahwa N membagi ini, kita gunakan algoritma lagi, ya, bahwa I dikurangi J, ya, itu bisa ditulis sebagai misalnya Q N ditambah R, dengan R-nya ya. Nah, yang akan ditunjukkan adalah R-nya 0, ya. Ya, kalau R-nya 0 berarti N membagi Q, ya. Sebenarnya bisa pakai itu juga ya, R-nya tidak 0. Kalau R-nya tidak 0 itu ya pakai ini sebenarnya langsung bisa ya. Kalau R-nya tidak 0 padahal R-nya di situ berarti tidak sama dengan E, selesai juga ya. Ya dari situ. Tadi kan sudah kita buktikan ya. Kalau R itu kalau N itu sebagai order kan semua perpangkatan dari A itu hanya ini. Artinya ini kan unsur yang berbeda kan. Jadi kalau diasumsikan, kalau dia anggap R-nya tidak 0, ya. Kalau R-nya tidak 0, berarti kan R-nya itu 0, sebenarnya kan 0 sampai N-1. Kalau tidak 0, kan berarti 1, 2 sampai N-1, berarti kan bukan E. Selesai, ya. Ya. Paham ya? Jadi gini,
kalau kita peroleh di sini ya, dari sini A pangkat E itu kan sama dengan A pangkat I min C. Itu berarti kan A sama pangkat Q N ditambah R saya tadi, ya toh? Nah, ini kan sama saja dengan A pangkat N Q A pangkat R. Itu kan sama dengan A pangkat R, gitu? Dengan R-nya ini kan bergerak 0, 1, sampai N min 1. Betul? Nah, berarti R harus 0. Betul? Menurut itu tadi kan? Iya. Nah, gitu loh ya. Nah, kalau R-nya 0, jadi I itu sama dikurangi J sama dengan Q kali N. Jadi N itu membagi I min J, gitu maksudnya. Nah, paham ya? Maksudnya membuktikan R sama dengan 0 itu mau membuktikan membagi. Ya. Salah satu trik cara untuk membuktikan membagi itu adalah dilakukan algoritma pembagian, terus kita tunjukkan sisanya 0. Itu salah satu cara untuk membuktikan suatu bilangan membagi bilangan yang lain. Buktikan A membagi B, berarti B dilakukan algoritma pembagian dengan A, sekarang ada sisa, tunjukkan sisanya 0. Oke ya. Nah, kalau sebaliknya malah lebih mudah, ya. Kalau bukti sebaliknya, kalau N membagi I min J, nah, kalau N membagi I min J, yang kita akan ditunjukkan adalah A pangkat I sama dengan, akan ditunjukkan A pangkat I sama dengan A pangkat J, ya. Nah, karena N membagi I min J, jadi kita bisa tuliskan I min J sama dengan misalnya K kali N, betul ya? Nah, gitu. Untuk suatu K di Z. Ya, gitu ya. Nah, oke. Sudah selesaikan dari sini. Nah, A pangkat I min J akan sama dengan A pangkat K N. Akan sama dengan A pangkat N, pangkat K, E pangkat K sama dengan E. Ya. Ya toh? Nah, udah. Kalau ini sama dengan E berarti kan A pangkat I sama dengan A pangkat J, betul? Kan dikalikan A pangkat J kanan kiri kan? Iya. Ya. Oh. Loh, iya, karena N-nya apa? Order. Ini kan kasus untuk A order hingga, kita sebut saja ordernya N kan? Iya. Nah, kalau N itu order dari A kan berarti A pangkat N identitas kan? Order itu kan definisinya adalah bilangan asli terkecil kalau dipangkatkan sama dengan identitas sebagai pangkat ya. Oh, lali wisan teh. Loh, dari tadi berarti nggak nyemak kalau ini. Kalau pengertian order lupa ini tadi nggak masuk loh ya. Pembahasan tadi. Oke. Nggak harus. Apa saja yang ordernya, pokoknya ordernya N gitu kan. Iya. Nah, kalau ini kan saya pakai kaidah umum. Nah, contohnya tadi kalau kita punya set berapa tadi? U7. Jadi ya. U7 itu ordernya 6. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nah, kita tadi perpangkatan misalnya 2 ya. 2, 4, 1.
2, 4, 1 ya. Kalau pangkatan 2 ya. Berarti kan 2, 4, 1. Ini kan 2 pangkat 2. Ini 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. Ya. Ya. 2. Ini kan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5. Ini kan jika ordernya 2 itu berapa? 3 toh? Ya. Kita tahu bahwa ordernya 2 itu 3 kan? 2, 4, 1 ya kan? Ordernya 3. Nah, ini kan berarti 3 itu membagi 2 dikurangi 5, gitu ya. Ya. Tuh. Nah, itu contoh. Saya cari yang contoh pangkat aja biar nggak bingung ya. Nah, kalau contoh Zn kan kali, itu Anda perlu mentranslate dari pangkat ke kali dulu kan. Kali ini kalau di UN itu langsung pangkat ya, karena operasinya kali. Nah, nanti kegunaan teorema ini bisa mencari unsur yang harus di Zn ordernya ya. Ingat, Zn tadi ya, Zn tadi pembangun itu jika dia relatif prima. Ya, itu ya. Coba lihat ya. Ini mau saya kaitkan hasil ini dengan yang Zn tadi, memperumum. Bagaimana menggunakan teorema itu untuk mencari pembangun dari sembarang grup ini. Siklik kayak ini ya. Ini ya. Ini coba. Di Zn tadi kita ingat bahwa A itu sama dengan Zn jika A dan N itu relatif prima. Ya. Nah, sekarang coba lihat A itu bisa ditulis sebagai A kali 1, betul? Ya. Nah, apa artinya ini? Ya, ini sebenarnya nanti apa? Zn itu sebenarnya kan juga dibangun oleh 1, betul ya? Nah, jadi sebenarnya ini Zn dibangun oleh 1, tapi dibangun oleh A, itu kan pangkat. Pangkatnya yang relatif prima, betul? Paham? A-nya yang relatif prima toh? Jadi sebenarnya Zn selain begini, Zn itu kan bisa saya tulis dibangun oleh 1. Nah, gitu toh? Nah, tapi yang A itu bisa saya tulis sebagai A kali 1. A itu kan perpangkatan dari 1. Nah, jadi ini nanti artinya apa? Kalau sudah dibangun oleh 1, kita bisa mencari yang lainnya dengan cara mengalihkan. Paham ya? Jadi kalau saya punya grup siklik itu dibangun oleh 1 unsur, misalnya dibangun oleh X. Nah, berarti nanti ini akan sama dengan X pangkat K pembangun ini, gitu. Nah, jika K dan N relatif prima. Kalau N-nya itu order unsur. Order unsur sama dengan order grup pembangunnya, betul ya? Ingat, di Zn tadi order unsur sama dengan N, betul ya? Yang membangun, betul? Nah, ordernya. Order pembangun, betul ya? Kan sama di sini juga. Banyaknya unsur kan sama dengan order unsur ya. Jadi banyaknya unsur itu kan berarti order grup sama dengan order unsur yang membangun. Nah, itu ya kesimpulannya. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi nanti kalau di grup siklik kita sudah menemukan 1 pembangun, kita juga bisa menemukan pembangun yang lain. Contohnya di sini di U7 tadi pembangunnya berapa? 3 ya. Tadi U7 ketemu siklik ya? Waktu dihitung siklik ya. Pembangunnya berapa? 1 bukan, 2 bukan, 3. Nah, U7 tadi dibuka lagi. U7 kan dibangun oleh 3. 2 ya. Nah, pembangun yang lain itu berapa? Gitu ya. Nah, jadi nanti ini akan sama dengan 3 pangkat K, loh gitu ya. Dengan K-nya yang relatif prima dengan 6. Kan ordernya
6 ya. Berarti K-nya di sini dengan 6 relatif prima. Berapa saja? 1, 5. Berarti 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 5. Loh, 3 pangkat 5 itu kan sudah ketemu 1, ketemu yang lain gitu loh ya maksudnya. Ini memperumum hasil yang ada di Zn. Nah, gitu ya. Nah, pangkat 5 berapa? 3 pangkat 5. Tuh, mau pakai anu aja. 3, 2, 6, terus ya 3, mari 3 kan 3 pangkat 3 kali 3 itu kan 9. 9 itu 2. Terus 2, 6. Terus berapa? 4. Terus 5. Berarti ini pembangunnya selain 3 adalah 5 gitu ya. 5 nggak perlu dicari, tapi cukup memangkatkan 3 saja gitu loh. Nah, ya. 5 kan pembangunnya tadi ya, dilihat catatannya tadi ya. U7 itu selain 3 dibangun oleh 5, betul ya? Nah, gitu. Nah, jadi ini teorema ini salah satu kegunaannya nanti kalau kita lihat di akibatnya itu bisa untuk menghitung atau menentukan pembangun dari grup siklik kalau salah satu sudah ketemu ya. Nah, itu nanti bisa dibaca di akibat dari teorema ini ada 4 ya, nanti bisa dilihat. Jadi kalau waktunya ada saya tunjukkan. Kalau enggak nanti Anda saya suruh baca. Oh ya, sedikit. Di akibatnya jadi belum sempat nulis. Kalau baca yang tulisan harus pakai kacamata. Lihat yang di sini ya. Nah, ini akibat yang pertama tadi bisa kita baca. Kalau tadi dalam teoremanya kan yang dibangun oleh A itu sebanyak N, itu ordernya A ya. Ini akibat pertama, yaitu langsung dari akibat ya, bahwa banyaknya unsur dari subgrup yang dibangun A ya sama dengan order dari A ya. Nah, tuh akibat pertama ya. Akibat kedua ini kita baca sebagai order. Jadi kalau ada unsur dipangkatkan K ini sebagai akibat dari sifat tadi. Kalau ada unsur dipangkatkan K sama dengan identitas, maka K itu kelipatan dari order. Ya, itu sebagai akibat dari I dikurangi J. Ya tadi N membagi tadi ya. Nah, ya itu kalau diambil I dan J-nya, I-nya K, J-nya 0 gitu ya. Tadi ya akibatnya ya. Ingat tadi ini. Ini. Nah, ini kan. Ini kalau Anda terapkan di akibat untuk menghitung akibat 1, I-nya saya ambil K, J-nya 0. Betul ya? Nah, tuh. Jadi di sini A pangkat K sama dengan A pangkat 0 berarti identitas. Jika N membagi K. Betul kan ya? Nah, itu sebagai akibat. Ya. Nah, itu akibat kedua. Jadi akibat itu mesti langsung memakai teorema gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh dari teorema, langsung dipakai. Akibat pertama tadi karena tadi sudah kita menghitung yang dibangun oleh A itu sebanyak pangkat 0, pangkat 1 sampai pangkat N-1, berarti sebanyak N kan? Nah, berarti banyaknya unsur itu sebanyak order. Nah, itu akibat 1 ya. Nah, jadi nggak jauh. Akibat 2 sebagai akibat dari ini tadi. Ya, kalau kita ambil I-nya K, J-nya 0. A pangkat K sama identitas jika N bagi K gitu ya. Nah, itu. Nah, akibat 3. Nah, ini juga dibalik aja. Kelipatan. Ya ini ya kalau membagi berarti dibalik baca kelipatan ya. Ya itu baca kebalikan dari akibat 4. Nah, ini juga gitu.
Kalau kalau unsurnya itu komut ya, kalau nggak komutatif nggak berlaku ya. Order dari A kali B sama dengan order A kali order B. Tapi ini harus kalau komut, kalau nggak komutatif nggak. Nanti cari ya, kalau nggak komutatif itu akan beda ya. Nah ini hanya ngitung saja sebagai akibat 2 tadi juga ya. Ini sudah ya. Jadi karena kalau komut AB pangkat MN itu juga identitas gitu loh ya. Nah, ingat identitas tadi kalau ordernya membagi ya. Membagi AB ya. Membagi MN. Maka order AB membagi order A kali order B ya. Itu sebagai akibat dari akibat 2. Oke. Nah, ini sebagai akibat. Jadi sampai di sini Anda sudah bisa menentukan generator dari subgroup siklik ya. Jadi bisa mengidentifikasi subgroup siklik, bisa mencari semua generatornya, tidak hanya di ZN ya. ZN itu hanya sebagai model. Nah, jadi kalau di grup siklik secara umum, kalau sudah ketemu satu generator, generator yang lain adalah semua perpangkatan dari generator tadi, tapi pangkatnya diambil yang relatif prima dengan ordernya grupnya ya. Order grup sama dengan order membangun. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya, jadi di sini yang penting adalah satu, apakah Anda bisa menentukan, kalau diberikan grup sembarang, Anda bisa menentukan apakah ini siklik atau tidak. Yang kedua, harus bisa mencari semua generatornya. Tadi sudah ada toolsnya ya. Itu yang penting itu. Jadi kalau membuktikan siklik atau tidak, yang penting kan ada pembangunnya. Cukup satu. Nah berarti kalau sudah ketemu satu, dengan cara memangkatkan tadi ketemu yang lain. Gitu loh ya, maunya begitu. Oke, saya kira cukup ya hari ini. Tetap semangat. Ya. Udah mulai klemun-klemun gitu ya. Nah inilah namanya aljabar abstrak ya. Sangat abstrak ya. Makanya nggak banyak yang suka aljabar ya. Kecuali yang beraliran abstrak. Loh, kan ada juga yang pelukis beraliran abstrak ya. Nah itu berarti suka aljabar itu. Oke, sampai ketemu lagi pekan depan. Pekan depan apa topiknya? Nah, besok pekan ke-6 masuk grup permutasi ya. Nah, ini nanti kita akan mendalami lebih jauh permutasi. Permutasi itu sebenarnya adalah pemetaan yang satu-satu pada yang kemarin sudah. Karena akan kita lihat lebih jauh detailnya. Karena nanti akan kita pakai sebagai model dalam pembahasan berikutnya ya. Oke. Nanti silakan baca di bukunya tentang grup permutasi. Nanti Oh, kenapa? Oh, hari Pade ya. Oke, saya tutup dulu kuliah kita. Sampai ketemu lagi di pekan depan dengan topik grup permutasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.